Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tri Aji Kaji Official. Dan bagaimana baraya kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan meneruskan cerita pengalaman horor pendakian Argopuro. Untuk baraya yang belum mendengarkan part satunya, nanti linknya saya cantumkan di description. Jadi untuk part 2-nya jangan berlama-lama, harap simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Beberapa dari tentara itu ada yang sedang menyeret seseorang sambil menyiksanya. Jerit kesakitan yang kudengar terasa menyayat hati. Tolong, tolong. Hanya itu yang diucapkan dari mulut orang yang sedang disiksa tersebut. Pikiran dan hatiku sebenarnya ingin sekali menyudahi pengintaian ini. Entah kenapa aku seperti terhipnotis. Aku malah seperti menikmati pertunjukan selanjutnya yang ada di hadapanku. Setelah puas menyiksa orang itu, akhirnya para tentara tadi memberondongnya dengan tembakan secara membabi buta. Para tentara itu tertawa-tawa saat melihat orang yang ditembakinya sudah tidak bergerak. Salah satu tentara itu kemudian menoleh ke arahku dengan tatapan yang sangat tajam, seolah dia tahu kalau aku sedang mengintipnya. Entah bagaimana caranya, kini tepat di depan mataku ada sepasang bola mata yang juga sedang menatap mataku. Rasa takut mulai hinggap di tubuhku. Jantungku serasa mau berhenti. Keringat dingin mulai bercucuran. Bernapas pun terasa sangat susah. Aku mencoba berdoa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi entah kenapa otakku mendadak blank. Tidak ada yang aku ingat sama sekali. Untuk berteriak pun aku tidak bisa. Wih, nyebut wih. Sadar woi. Istighfar wih. Aku tersadar saat kumkum menggoyangkan badanku. Astagfirullahalazim. Menurut cerita kumkum, awalnya dia melihatku duduk lalu tiba-tiba aku melihat ke arah luar melalui jendela. Kemudian badanku menggigil hebat, mataku melotot dan mulut menganga. Setelah meminum air yang sudah didoakan kumkum, sebisanya akhirnya aku bisa tertidur. Hari ketiga tidak seperti biasanya. Hari itu aku bangun lebih awal saat sebagai teman-temanku masih terlelap. Di luar sana ada Bang Wahyu, Nia dan Rere yang sedang memasak. Aku mencoba untuk melupakan kejadian semalam. Meskipun tetap saja bayangan kejadian itu selalu muncul di kepalaku. Pukul 9 pagi kami mulai lagi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Cikasur yang penuh dengan misteri ini. Tengah hari kami pun sampai di Cisentor, sebuah pos dengan saung kecil dan terdapat aliran sungai di sampingnya. Kami istirahat di sini untuk makan siang. Kemudian lanjut lagi berjalan menuju Rawa Embik. Jalur menuju Rawa Embik ini sangat menguras tenaga. Tanjakan demi tanjakan yang kami lalui terasa sangat melelahkan. Pukul 3:30 sore kami akhirnya sampai di Rawa Embik. Jerigen dan semua botol isi full ya.
Bang Wahyu memberi instruksi. Karena di sini adalah sumber air terakhir sebelum kita menuju Sabana Lonceng untuk mendirikan tenda. Dengan sigap kami langsung mengeluarkan jerigen dan langsung mengisinya. Setelah semuanya beres, kami langsung bergegas menuju Sabana Lonceng agar tidak kemalaman. Jarak dari Rawa Embik menuju Sabana Lonceng sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun dengan trek yang sangat menanjak, ditambah dengan beban di keril kami yang semakin berat karena sudah diisi dengan air membuat perjalanan menjadi lama. Hari sudah semakin gelap saat kami berada di tanjakan sebelum Sabana Lonceng. Dengan sisa-sisa tenaga, aku paksakan kaki ini agar segera sampai di sana. Kabut yang sangat tebal dengan suara gemuruh angin di lembah sana menyambutku saat tiba di Sabana Lonceng. Malam ini angin bertiup sangat kencang sekali. Suaranya membuat aku sedikit merinding. Sekitar pukul 9 malam perutku tidak bisa diajak kompromi. Semakin kutahan, rasa mules ini semakin menjadi-jadi. Ada yang mau buang air kecil atau besar nggak? Tanyaku pada teman-teman. Ayo, kalau ada gue antar, lanjutku. Teman-temanku hanya diam saja. Ternyata tidak ada seperasaan denganku. Ya udah, kalau nggak ada yang mau antar gue berarti, ucapku sambil memelas. Bilang dong dari tadi, ayo gue anter. Bang Wahyu menawarkan diri. Hawa dingin terasa menusuk tulang, apalagi saat aku membuka celana. Semakin terasa dinginnya. Ditambah kencangnya angin yang membuat pohon-pohon bergerak seperti melambai-lambai memanggilku. Bang Wahyu duduk menungguku di sebuah batu dengan jarak sekitar 8-10 meteran. Buset, bau banget loh, ucap Bang Wahyu sambil menutup hidungnya. Angin yang berhembus kencang mengantarkan aroma ini menyapa hidung Bang Wahyu. Hehehe, maklum bang, udah 3 hari gak dikeluarin, jawabku polos. Setelah hajatku beres, aku langsung cebok dan tak lupa mengubur emas itu agar tidak terinjak oleh kumkum seperti saat di Cikasur kemarin. Tapi saat aku berjalan meninggalkan tempat ini, anjir, Bang Wahyu kemana? Ucapku terheran-heran saat melihat batu yang tadi diduduki oleh Bang Wahyu kini kosong, tidak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke pos tenda. Tapi ternyata di dalam tenda hanya ada Bambang dan Kumkum saja. Bang Wahyu kemana, Bor? Tanyaku pada mereka. Sialan lu, malah ninggalin. Kepala Bang Wahyu muncul di balik pintu tenda. Lah, gue kira lu yang ninggalin bang, jawabku. Ternyata kami salah paham. Barusan Bang Wahyu pergi kencing sebentar. Alhamdulillah hati ini lega mendengar penjelasan Bang Wahyu. Hari keempat pukul 5:30 pagi kami mulai beranjak menuju puncak Rengganis. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit saja kami sudah sampai di puncak ini. Konon dulunya tempat ini adalah sebuah istana tempat Dewi Rengganis tinggal. Kini yang tersisa dari istana itu hanya puing-puingnya saja. Setelah dirasa cukup berada di bekas istana ini, kami pun turun kembali menuju tenda. Kemudian segera memasak dan langsung packing. Pukul 8 lebih kami mulai berjalan meninggalkan Sabana Lonceng ini. Tidak lupa kami mampir melewati puncak Argopuro dan puncak Hyang atau puncak Arca. Di puncak Hyang ini terdapat sebuah patung atau arca yang sudah tidak utuh lagi. Kepalanya entah berada di mana. Di depan arca tersebut banyak sesajen yang sepertinya sudah lama berada di situ. Kami pun lanjut menuruni tepian jurang untuk menuju Danau Taman Hidup. Jika jalur
Baderan cenderung landai dan banyak pemandangan. Jalur Bremi ini adalah kebalikannya. Jalurnya lumayan curam dan tidak banyak pemandangan yang bisa dilihat. Aura mistis terasa sangat kental saat kami memasuki hutan lumut. Hutan yang rimbun dan sedikit gelap. Hampir di setiap batang pohon di area ini dipenuhi dengan lumut. Beberapa kali aku mendengar seperti banyak suara-suara gaduh. Awalnya aku berpikir mungkin itu suara dari orang-orang yang berada di camp area Danau Taman Hidup. Tapi ternyata lokasi camp area masih sangat jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk kami tiba di sana. Singkat cerita, pukul setengah 6 sore kami pun tiba di Danau Taman Hidup. Berbeda dari hari-hari sebelumnya yang hanya ada rombongan kami dan rombongan Semarang saja, kali ini kondisinya lumayan ramai. Ada 5 tenda yang sudah berdiri dari pendaki lain yang naik lewat jalur Bremi. Setelah makan malam, kami pun berbincang-bincang dengan para pendaki lain yang ada di danau ini. Ditemani hisapan rokok dan kopi hitam membuat suasana bertambah akrab. Sampai tak terasa akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Kami pun memutuskan untuk menyudahi perbincangan malam ini dan kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Sebelum menuju tenda, aku menyempatkan dulu untuk buang air kecil. Dan saat aku sedang berjalan menuju semak-semak, aku melihat ada 2 anak kecil yang sedang bermain sambil tertawa-tawa. Kedua anak kecil tersebut tidak memakai alas kaki dan jaket, hanya memakai celana pendek dan kaos saja. Perasaanku mulai tidak enak, karena saat sampai di danau ini, aku tidak melihat ada rombongan lain yang membawa anak-anak. Sambil masih tertawa, kedua anak kecil itu kini menatap ke arahku. Dan saat kuperhatikan, perlahan-lahan tubuh kedua anak itu berubah semakin tinggi. Tubuh kedua anak itu kini hampir sepantar denganku. Suara tawa khas anak kecil yang tadi ku dengar kini berubah menjadi suara tertawa orang dewasa. Aku langsung berlari masuk ke dalam tenda. Tapi suara tertawa itu masih terus terdengar seakan mengikutiku. Saat kututup telinga pun suara itu masih terdengar jelas. Bahkan kali ini diiringi dengan suara-suara menyeramkan lainnya. Aku langsung membangunkan temanku. "Bang, Kum, woi, bangun. Ucapku sambil menggoyangkan badan mereka dengan sangat kencang. "Kenapa Lui?" tanya mereka kaget melihat ekspresi mukaku yang terlihat ketakutan. Dan anehnya saat teman-temanku terbangun, tiba-tiba saja suara itu menghilang. "Udah Wi, gue paham kok, lu banyakin berdoa aja." Bang Wahyu mencoba menenangkanku. Aku terus memikirkan kenapa hanya aku saja yang mendapatkan kejadian-kejadian menyeramkan ini. Padahal selama pendakian aku tidak berbuat yang aneh, baik tingkah laku maupun ucapan. Entah sampai jam berapa aku memikirkan hal tersebut hingga akhirnya aku pun tertidur. Hari kelima setelah berfoto-foto di dermaga danau ini, akhirnya kami pun turun meninggalkan gunung yang mempunyai trek terpanjang ini. Suara monyet dan burung-burung tak hentinya menemani setiap langkah kami selama perjalanan. Beberapa kali kami bertemu dengan pendaki lain yang akan naik ataupun yang hanya sekedar camping ceria di Danau Taman Hidup. Tidak terasa akhirnya pukul 2 siang kami sampai di desa Bremi dengan selamat. Raut bahagia langsung terpancar saat kami menemukan peradaban setelah 5 hari berada di hutan. Kami langsung menuju base camp Pak Arifin untuk beristirahat dan bersih-bersih. Segelas besar susu murni dan 2 mangkok bakso menambah hati ini semakin bahagia.
kami memutuskan untuk menginap semalam di base camp. Dan aku baru tahu, ternyata bukan aku saja yang mengalami kejadian aneh di gunung tersebut. Beberapa temanku dan rombongan semalam juga mengalami dan merasakannya. Lu tahu gak, Wi, pas kita ngambil air di pos mata air 2, tanya Bambang. Kenapa emang? Aku balik bertanya. Di situ gue dengar ada suara Nyonya Kun lagi ketawa. Makanya gue langsung nanyakan ke lu, dengar apa enggak? Ucap Bambang. Berarti lu kentut benar apa enggak? Kok waktu itu bau keong mabok? Aku meminta kejelasan. Kentutnya sih tetap benar, cuman gue jadiin alasan biar lu gak parno, ucap Bambang sambil mesem-mesem. Menurut pengakuan Nia yang saat itu tidur bareng Rere, waktu di Cikasur dan di Sabana Lonceng, si Rere tiap malam selalu mengigau sambil menangis. Namun saat ditanya, Rere mengaku tidak mengalami mimpi atau kejadian buruk. Entahlah, mungkin hanya kebetulan saja. Salah satu dari rombongan Semarang ikut bercerita. Katanya sejak di pos mata air 1 sampai pos mata air 2, kami semua memang sudah diikuti oleh sosok tinggi besar. Dan tentang sosok tentara yang kutemui di Cikasur itu, aku pun mendapatkan jawabannya. Konon Cikasur itu dulunya sempat dijadikan markas oleh Belanda pada masa penjajahan. Mereka juga membuat landasan pesawat terbang di sana. Saat proses pembuatannya, itu tidak sedikit warga pribumi yang meninggal saat kerja rodi. Bahkan akhirnya warga pribumi itu dibunuh dan dibantai secara massal di sana. Entah cerita itu benar apa tidak, namun bekas landasan pesawat terbang beserta puing-puing bangunannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dan di salah satu sudut area Cikasur itu terdapat sebuah genset yang bertuliskan 1912. Mungkin kejadian kelam itulah yang aku lihat kemarin di Cikasur. Pada dasarnya semua tempat pasti berpenghuni. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang penting sebagai tamu, kita harus sopan dan santun. Percayalah, meskipun kita mengalami kejadian aneh, tidak semuanya murni atas kesalahan kita. Mungkin saja kita memang sedang tidak beruntung, karena kadangkala mereka pun ingin merasa dianggap. Mungkin dengan cara itulah mereka berkenalan atau bercengkrama dengan kita. Meskipun bagi manusia hal itu terasa sangat menyeramkan.